Sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun Anda berada, apa ya pesanku hari ini? Jaga selalu kebahagiaan ya, dengan tidak merawat penyakit hati. Penyakit hati ini ya mau loh, rasa iri, nah yang itu berbahaya itu ya. Daripada teman-teman punya penyakit hati, rasa iri, mending lari ke hobi aja. Nah, sekarang saya ini mau ke hobi. Ini namanya Suzuki Vitara. Jadi mobil seperti ini, model seperti ini ada yang namanya Sidekick, kemudian Escudo, dan di atasnya lagi Vitara. Nah, mobil ini istimewa teman-teman. Produk Suzuki, salah satu produk Suzuki yang istimewa, dan insya Allah nanti mobil ini akan jadi legendaris setelah Jimmy, Sierra, LJ80, LJ82 itu kan juga istimewa produknya Suzuki. Dan ini juga istimewa. Ini serupa tapi sangat berbeda dengan si Escudo atau si kembaran itu Sidekick ya. Berbeda sekali. Mobil ini dikeluarkan tahun 92. Nah, Vitara itu 92, 3 yang di Indonesia loh ya. 92, 3, 4, 5 mungkin. Ada yang versi short wheelbase. Ini saya bilang long ya, ndak long, ini medium lah ya sasisnya. Jadi ini ada yang short wheelbase, ada yang injeksi. Dan itu langka, tapi yang saya sebut tadi itu langka, tapi umumnya ya begini. Dan ini juga relatif lebih langka juga dari yang setelahnya. Umumnya dia 93, 94 itu. Kalau yang ini dia 92 CBU, jadi ini build up. Kalau saya baca fakturnya itu negeri asalnya Jepang, gitu ya. Dan teman-teman kalau cari mobil seperti ini, yang pertama bodi diperhatikan. Ini penggeraknya 4x4 teman-teman, karena berbeda dengan saudaranya tadi, si Escudo ataupun si Sidekick. Pertama saman ketoki. Nah, ini masih original. Nah, Mas kameramen todok mendekat ya. Ini saya mau menunjukkan ke teman-teman. Ini bodi original. Ini masih ada kelihatan. Ini kan aus ya, catnya aus kena poksinya kelihatan. Nah, ini masih kaleng gembring semua. Nah, ini teman-teman cari mobil seperti ini itu sangatlah sulit, karena ini tahun 92, kondisinya bodi masih kaleng muter. Jadi muter mobil ini kaleng. Itu sulit teman-teman. Kalau bumper sudah gantian ARB style depan sama belakang. Nah, belakang juga ARB style. Ini pangkon bannya dibikinkan sendiri, karena kalau pangkon ban aslinya dia ikut di sini itu juga relatif susah. Ikut di di pintu ini biasanya anjlok, kadang odak-odak gitu ya teman-teman ya. Sekarang muter lagi. Tak tunjukkan lagi. Ini yang bagian kanan juga dia original. Nah, ini original. Tidak apa-apa kalau lihat mobil digitukan, tidak apa untuk mobil tua-tua. Setelah itu lihat bodi original, kemudian dipertimbangkan catnya masih mulus apa enggak. Tapi sebetulnya cat itu nomor 2, nomor belakangan lagi. Setelah bodi, bahan bodi ya, jadi yang dilihat itu bukan mulusnya tapi bahan bodinya. Dia kaleng dulu, kemudian baru si catnya mulus enggak.
setelah itu kaki. Jadi teman-teman kalau lihat mobil seperti ini harus mau delosor, jadi harus tiarap, enggak apa-apa. Kalau nanti menemukan ngembes dikit di pakalter atau apa itu wajar, itu murah. Yang penting kakinya itu dia empat-empatnya masih jangkep. Nah kini mas kameramen, mohon maaf ini saya syutingnya ini sekarang habis duhur tadi ya, habis sholat duhur, ini pewanas karena nanti sore masih hujan, jadi saya sempatkan sekarang. Mohon maaf apabila gambarnya terjadi backlight. Saman syuting mas ke bawah mas kameramen ya. Nah di bawah itu ada namanya gardan. Nah itu gardan depan. Nah itu gardan depan harus masih terhubung joinnya. Kemudian as gardan yang ke ban. Nah itu juga harus masih terhubung. Nah kemudian transmisi transfer. Nah transmisi transfernya ini transfer case itu dilihat. Kemudian yang gardan belakang. Oke ya, nah itu harus dilihat nyambung semua. Setelah itu baru di test drive gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita ngecek di sisi muter, setelah itu interior ya, mas kameramen dari kiri. Setelah itu ngecek di interiornya lihat. Terus bukaan kap mesin itu ada depan. Coba mas kameramen tangannya masuk nggak apa-apa. Lah di situ. Bukan kap mesin Suzuki ada di situ, itu Jimmy juga di situ, Katana di situ. Tarik mas, tarik. Itu coba lihat STNK-nya pajaknya berapa itu? PKB-nya berapa? PKB 945. Nah, 1 juta lah ya, 945 anggap aja 1 juta. Nah, wes cukup. Joknya ini masih original. Ini cuma cover. Ini kalau di black rack di sini kelihatan. Di biak ini kelihatan dari sini. Itu dari situ loh kelihatan. Nah itu ada yang nah itu original nih. Itu masih nah joknya originalnya seperti itu. Untuk door trim yang tahun 92 dia ontel kacanya ya, dan itu originalnya dia memang kacanya belum pakai power window, tapi saya suka kenapa lebih simpel dan ini mobil bel up. Oke sekarang jok tengah ini sama dengan sama dengan es kudu. Nah, kemudian kita lihat bagasi. Nah, ini harus bukanya dari sini dulu. Nah, ini dibuka dulu bagasi. Nah, dibuka dulu bagasinya. Oke, ya, bagasinya sebetulnya kecil, dan sudah bagasinya kecil sama pemilik ini dibuat audio full. Nah dibikin audio semacam ini, saya juga nggak tahu spek audio itu bagaimana, intinya begitu ya teman-teman ya. Oke dari sini sudah paham. Sekarang bagasinya begitu, sekarang tak cek mesin. Jadi tak lihat knalpotnya mas ya, knalpotnya sama lihat. Nah seperti biasa ini knalpotnya sudah diganti, mufflernya kayak punyanya AMG nya Mercy. Nah ini sampai cari Vitara dengan knalpot tidak ada asapnya sedikit pun, itu kayaknya sulit. Saya dapat punya mobil seperti ini puluhan kali, bahkan mungkin sekitar 40 kali juga pernah saya punya mobil seperti ini. Itu tidak ada knalpotnya yang kalau keluar air, kalau dingin masih oke. Tapi kalau tanpa langes ya, langes itu kayak angus, kayak areng, itu sedikit pun tidak ada. Dan mobil ini punya kelemahan sama seperti setelahnya juga, dia ngejok uli. Jadi kalau dipakai jarak jauh itu dia nambah uli mungkin secangkir, itu ada berkurangnya. Nah, jadi ada pembakarannya, ulinya ada ikut sedikit terbakar. Mungkin teman-teman yang punya tips solusi untuk menghilangi itu bagaimana, tapi saya konsultasi ke banyak tempat, katanya itu cacat produk, katanya memang produk ini begitu. Nah, tapi tidak usah khawatir, itu bukan sesuatu yang wow. Kalau kita sudah memiliki, itu bukan sesuatu yang sulit. Apa susahnya, cuma ngisi uli uli secingkir gitu di situ. Ini kayaknya knalpot habis ini BBM-nya. Mbak tak gas ya.
Nah, jadi dia sedikit top mesti ada asap gitu. Itu pembakaran si Vitara ini, asap uli itu pasti ada. Jadi kalau pagi teman-teman garasinya bersih, keramiknya putih, atau ini mepet parkir mepet tembok, mesti temboknya yang di sini mesti kotor. Kalau yang punya mobil beginian mesti kotor. Ini saya lihat enggak 1-2 orang, hampir semua orang lah saya lihatnya begitu. Oke ya, karena ini pakai banyak pakai begini, jadi ini harus digitukan. Ngok. Nah, ini desain dari pihak sebelum saya. Ini bukan saya yang desain ban ini. Oke, gini ya. Ini bentuk desain ban pangkon ban serep. Oke. Sekarang kita lihat kap mesin depan. Tadi dari bawah begitu, sekarang kita lihat kap mesin depan. Bukanya ini lali aku ki apa. Nah. Cek. Jelek. Nah. Mesin ini sama dengan mesinnya si Escudo ataupun si Vitara gitu ya. Dan mobil ini nomor mesinnya gampang ada di sini. Nah, kemudian tenaganya dia horsepowernya nggak begitu besar-besar banget, tapi torsinya cukup baik. Kalau mobil ini dipakai off-road, kalau fun off-road saya masih recommended. Tapi kalau off-road ekstrim sekelas treknya EOX nggak mampu. Jadi kalau untuk fun off-road, jalan-jalan makadam, jalan lumpur tapi yang nggak begitu ekstrim, is okay. Tapi kalau untuk off-road ekstrim, kemampuannya saya pikir kalau dibandingkan dengan si TAF, dia masih kalah untuk torsi bawahnya. Tapi kalau fun off-road is okay. Jadi mobil ini untuk apa kita beli? Ya ini sekelasnya saya akan membandingkan dengan CR-V AWD, Kia Sportage, ini Suzuki Vitara. Jadi ini oke untuk dimiliki seseorang keluarga. Kita jalannya sering di kota, kadang-kadang juga masuk ke misalnya pengusaha sawit, pengusaha perkebunan, masuk ke perkebunan, kadang-kadang jalannya becek gitu masih oke. Tapi kalau fun off-road ekstrim dia nggak mampu. Kalau itu harus dimodifikasi lagi kakinya, ininya gitu, engine-nya harus dimodifikasi lagi. Karena final gearnya mobil ini juga cukup ndak low banget, jadi dia cukup high untuk final gearnya. Oke ya. Mesin ini perawatannya mudah. Kalau saya bilang murah ndak juga, cukupan. Kalau untuk bahan bakar saya bilang ini juga ndak, mobil ini cukup boros. Dengan tenaga seperti ini dia tidak bisa menyentuh angka 9, itu sulit. Yes, pokoknya seperti Kijang Grand Extra lah, dia di angka 8 atau 9 km per liter untuk si BBM-nya. Kalau kita nginjek gasnya terlalu dalam juga nggak sampai angka segitu. Oke, ini kalau bumpernya depan sudah ARB style. Nah, bukan ARB ya, ARB style. Kalau bumper ARB asli mahal. Nah, ini kalau kita mau menambah win kecil-kecil gitu masih oke lah. Kemudian pengapian dari mobil ini cukup oke, dan trouble-nya mungkin hanya di pengapian apabila terjadi masalah di mesin agak mogok. Nah, sama karburatornya itu kadang setel-setelannya rada angel, jadi kudu tukang sing lawas biasa sing iso nyeteli ya, tukang-tukang lama itu. Nah, untuk AC dia nggak begitu dingin banget, itu kelemahan. Mobil ini nggak iso nyes gitu AC nih. Nah, terus kemudian nomor rangka ada di sini. Nah, ini agak catatan sedikit teman-teman. Ini mas kameramen ya. Nomor rangka di dalam situ. Nah, nomor rangka itu teman-teman harus dicek karena banyak katakan mobil ini nabrak atau pernah masuk ke jurang gitu, guling. Nah, itu biasanya dia nomor rangkanya itu rodok melengkung, rodok ini loh, rodok nekuk ini. Nah, itu seringnya gitu. Nomor rangkanya kan kalau nekuk ataupun rusak kan juga ngerekom nih. Nah, nanti urusan sendiri sama Polda kalau sama ngerekomnya itu gitu ya. Jadi overall lain-lain kalau masalah temperatur mobil ini bisa diandalkan. Saya jarang menemukan Vitara itu overheat. Nah, temperatur bisa diandalkan. Tapi kalau torsi mesin saya bilang tadi biasa saja. Tapi kalau mau dirubah upgrade is oke.
Kalau untuk off-road mobil ini yang mahal untuk recovery di kokel depan. Karena dia depan ini pakai kokel lah, itu cukup mahal untuk kokelnya, mungkin sekitar 3 jutaan kurang lebihnya. Nah itu kalau dipakai off-road agak ekstrim, kokelnya lebih cenderung cepat minta adik. Jadi kalau dibandingkan dengan Jimmy ataupun TAF secara durability, kekuatan untuk medan off-road, kenapa saya bandingkan dua mobil tersebut? Karena harganya juga di angka situ, yaitu kekuatan di Jimmy ataupun di TAF-nya itu. Tapi kalau dibandingkan dengan CR-V AWD ataupun Kia Sportage, itu mirip-mirip saja. Mereka juga ya begini-begini aja. Jadi memang peruntukan mobil ini untuk fun off-road kalau standar seperti ini. Ini mobil ini standar hanya ruban bumper, kaki agak naik sedikit, ban sudah MT, dan ada over fender, itu aja. Kalau yang lain-lainnya masih relatif standar dan juga sudah malah sama pemiliknya dikasih audio seperti itu kan, berarti mobil ini memang untuk fun off-road, untuk kota-kota. Jadi untuk off-road dengan anak istri di medan-medan yang nggak begitu sulit, itu is oke. Gitu ya teman-teman ya. Saya pikir ini cukup. Sekarang tak ajak nyoba bagaimana rasanya mobil ini. Ayo ikuti terus perjalanannya. Starternya start. Nah, kalau sulit starter teman-teman, kalau sulit starter itu pakai jok. Nah, kalau pagi biasanya memel. Ini wiper belakang dan ini apa, keserutan air yang bagian belakang, yang sebelah kanan dia ada defogger. Kalau apa ini wiper depannya komplit, dia ada intermittent dan sebagainya. Nah, kemudian transmisinya dia limited speed. Nah, mobil ini cenderung agak apa ya, relatif agak oblak memang bos perselengnya, sama kayak Panther atau apa itu. Nah, ini transmisi dia 2H, 4H, N dan 4 low. Jadi kalau nyoba kayak gini ya, saman kopling harus berhenti, mobil harus berhenti di 2H, saman klik di atas ini 4H. Di speedometer dia akan muncul tulisan 4WD. Nah, muncul tulisan 4WD. Nah, kemudian saman coba jalan. Nah, di 2H sama ke 4H itu setirnya pasti berbeda. Dia pasti agak berat. Nah, pasti agak berat. Nah, karena dia gardan depan dia nyantol ya. Kemudian rem lagi nolkan. Nah, sama coba di netral. Nah, ini netral, ke kiri maju dikit netral. Ini netral, sama masukkan gigi 1 ya. Sama gas gini dia tidak akan mau. Nah, karena transfernya kosong. Jadi kan mobil ini pakai namanya transfer case. Transfer case-nya kosong. Kemudian kalau ini kan netral, kalau ke atas lagi, nah ini dia jadi low. Nah, kalau low ini berat banget mobil ini, karena transmisinya dia lebih dilokan lagi gitu ya. Nah, kemudian kita coba si kokelnya bagaimana. Kalau seperti ini kan di depan ini jalannya belok ya, jalannya belok. Nah, jalan belok ini kita coba full, kita enggak no full gini. Kalau sampan jalan bunyi tak berarti kokelnya minta AD. Kalau kadang-kadang hanya bunyi kletek sedikit gitu ya, wajar lah. Tapi kalau langsung kayak tembakan gitu tak gitu berarti minta AD banget. Harus sudah diganti. Kayak gini. Nah, ini kan enggak. Nah, ini enggak. Ini oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dicoba di jalan gini. Nah, ini akan terasa, mobilnya akan terasa berat karena dia transmisinya sekarang posisinya ada di low gitu ya. Saya ini nggak pakai sabuk teman-teman, karena juga nyobanya nyantai, hanya di mana, di komplek perumahan sini. Saya mau banter itu nggak enak, knalpot saya terlalu keras suaranya. Oke ya, gitu ya. Ini untuk yang transmisi si 4H apa 4L. Jadi di sini dia di 4L. Sekarang kita akan kembali ke 0, geser ke kanan. Ini sekarang 4H. 4H itu artinya high ya. Ke bawah lagi. Nah, dia jadi 2H lagi. Di speedometer sudah normal. Nah, ini kalau di sini kita agak mobilnya lebih enteng karena kan hanya roda belakang yang traksi gitu. Nah, kita coba banter.
Vitara ini kesimpulannya oke banget kalau untuk dimiliki teman-teman bukan off-roader, tapi untuk fun off-road itu oke. Nah, tapi kalau memang teman-teman pecinta off-road sejati harus merubah spek kakinya sama engine-nya juga harus di upgrade gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan dukung terus Atma Jaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.